sekali Quran pakai istilah. Jadi barang hak kalau berhadapan dengan batil, kehancurannya barang batil itu sehancur se ekstrim hancurnya otak yang berserakan. Itu damai. Kenapa kayak tadi? Misalnya ada debat terbuka orang ateis. Terus saya pernah datangi seorang ateis. Dia dokternya dokter ateis. Tanya saya, Bapak saya itu nggak bisa nyembah Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan konsep Tuhan. Saya tanya gitu, Anda serius pakai teori akal? Ya serius. Terus saya tanya, alam raya itu menurut Anda wujud ya? Ya wujud, nyata. Kira-kira sesuatu yang wujud itu bisa nggak disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud? Mulai tidak. Tapi kita kadang kelirunya adalah menerangkan Allah itu sebagai Allah. Lalu kita agak salah dalam memulai ilmu logika, ilmu mantek. Di Quran, ini ada apa Quran bro? Coba yang Quran aja, meskipun belum banyak. Belum awal aneh tenang, saya aneh. Bapak ada itu setengah-setengah. Malu. Begini ya. Kalau menerangkan mantek itu jangan pakai dengan tanda kutip, jangan pakai alamiahnya, tapi pakai wasfiyah. Nanti tak ajarin ilmu mantek. Dan itu ilmu usulan bahasa. Begini misalnya. Kalau kita belajar mantek untuk menerangkan Tuhan itu mulai dari mana? Al-alam mutaghayir, wa kullu mutaghayir selaku dami muhdis. Itu tidak nyebut kata Allah. Sama dengan Quran. Quran itu ketika berargumentasi tauhid itu nama Allah tidak disebut dulu. Ketika Rasulullah di Medina dan punya tawanan perang Badar, Asra Badr, itu ada orang paling cerdas di Mekah, namanya Jubair bin Mut'im. Itu pakar mantek. Dia orang kaya, tidak pernah ikut perang karena dia orang terpelajar. Ketika perang Badar umat Islam, dia ke Medina itu mau bernegosiasi dengan Nabi Muhammad untuk pelepasan apa? Asra Badr, tawanan apa? Pas dia di situ nginep ya, kalau dulu ya nginep, dulu tidak ada hotel sehingga nginepnya di masjid. Itu Rasulullah adalah pas baca surat Al-Qur'an, wa kita bimasdur firaqim mansur wal layli ma'mur satu sampai pada ayat amkuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Atau mereka sendiri merasa pencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ardh. Ketika mereka saya tanya, apakah mereka menciptakan langit bumi? Ya tetap bala itu dengan mereka juga gak ya. Itu diulang-ulang di surat itu. Sampai dalam khaza'in rabbika min saytirun ablahum sulamu yastaruna fi falyati mustarun bi sultan itu kan. Sampai Jubair bin Mut'im itu saking gak tanya itu datang ke Rasulullah, ya Muhammad, ayat ini tidak menyisakan akalku sama sekali. Sekarang saya ikrar mau iman. Karena tadi logika, kalau Allah tidak Tuhan, silakan Anda mengaku sebagai Tuhan. Tapi salahnya Anda harus membuktikan bisa menciptakan langit dan bumi. Atau kalau nggak ada Tuhan, ayo goblok bareng bahwa alam raya ini tanpa pencipta. Yaitu amkuliku min ghairi syai'in. Min ghairi khaliqin mana ya Pak? Terus wah, yo mau mak goblok nanti ngono maksudnya. Ya sudah, pilihannya dua, nggak ada Tuhan berarti alam raya ini tanpa sebab, atau ada Tuhan yang tidak Allah, ya kamu saja yang Tuhan, yaitu yang menciptakan langit. Kamu juga nggak ngaku itu, memang nyatanya Anda tidak mencipta langit. Nah, sebetulnya lafaz Allah itu nggak pernah disebut, baru setelah mereka ikrar ada musabbibul asbab. Ada kausa prima dalam bahasa tauhid musabbibul asbab. La musabbibul asbab ini dalam Islam disebut Allah. Paham ya? Makanya kalau dalam mantek hanya mengatakan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Akal tidak sampai tahu namanya muhdis itu siapa kan gitu di mantek-mantek. Lamat kholafil aktif tasmiyah. Kalau akal tidak memberi kontribusi penyebutan muhdis itu siapa. Nah, terus Islam datang menamakan musabbibul asbab itu namanya Allah. Paham gitu maksudnya? Nah, kalau kita enggak, karena menerangkan itu langsung Allahnya. Tentu ini kan alamiah. Padahal di Quran
Di Quran ayat-ayat awal turun itu tidak menyebut Allah dulu Iqra bismi rabbika. Statusnya Allah itu apa secara wasfiyah? Ya, rabbika itu alladzi khalaqal insana min argumentasi Quran itu tidak hilang. Karena ini yang punya kecakapan berargumen. Nah sekarang di pondok itu ilmu paling rapat itu ilmu mantek ambil ilmu sosok. Sing laris primbon. Wah itu musibah tenan, pondok itu kayak kajen untuk mocong ini Pak Rabi. Ya tapi masalahnya sing iki lek orang mocong primbon ora payu rabi tenan. Jadi resiko pondok-pondok modern terlalu ini, akhirnya gak ditunggu-tunggu mempercepat. Saya ini pengagum Sayyidina Ali dalam argumentasinya, karena argumentasinya itu absurd. Apalagi saya ditegur Al-Quran itu orang mesti tambah cerdas. Sebetulnya kalau Quran itu nantang mereka itu fair. Misalnya begini. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu min al-ardi am lakum syirkun fis samawati. Enggak apa-apa, lata uzza bukan apa-apa kata. Enggak apa-apa kamu katakan Tuhan lata uzza, silakan kamu katakan Tuhan. Tapi kata Allah aruni madza khalaqu min al-ardi am lakum syirkun fis samawati. Tapi kalian harus membuktikan bahwa lata uzza, Tuhan, Isa, Yesus semua harus terlibat menciptakan langit bumi. Karena syarat Tuhan itu harus menciptakan langit bumi. Ya mereka kan bilang ya tidak bisa. Mereka bilang Yesus lahir di bumi, berarti di mana Tuhannya sama buminya? Apa enak, gak ikut menciptakan lahir semua saya Tuhannya, kan ya aneh. Jadi Tuhan itu fair. Arni ada kalau aku melakukan ditunjukkan, mereka bisa bikin apa? Bilang itu. Sudahlah kalau bikin langit semua mungkin mereka ada bisa. Urun saja urun. Allah musyikun fisamawa. Urun saja urun. Saya suruh dimensi silang semua lupakan. Tapi ayat kayak ini kadang di pondok dan populer, semua populer wali amat itu. Surat Fatim mari lurus. Jadi Quran kayak jimat gitu. Ya tapi tadi sing ra percaya jimat di Quran ora payu ra bener. Nasib percaya intelek seperti itu nasib. Saya ini orang sana dulu ya, orang yang mencintai saya itu macam-macam. Ada orang mencintai saya itu karena dianggap dengan iman, senangnya itu. Ada yang mencintai saya karena saya dianggap mati tafsir, senangnya ya kalau mati tafsir macam-macam. Tetapi saya spesialisasi saya sebetulnya itu lebih ke karena saya mengaji di Bangun lama terus sampai sekarang ngajar orang hati. Saya itu setengah hafal. Tapi karena tadi dulu bahasa itu pemisahan saya sama bahasa saya itu dulu kaliannya gitu. Karena skill itu juga harga mati. Jadi di usul fikih itu kan ilmu logika yang luar biasa. Dan itu tidak akan menjadikan kita liberal atau sekuler asal ada khosyah dan takwa. Kalau yang jadi liberal sekuler sengaja atau takwa. Dan menurut saya juga aslinya nggak ada usul fikih, cuma karena di kampus di daerah yang nggak ada orang pinter dia dikira ahli usul fikih. Tapi ada kan di depan saya pasti ada ahli usul fikih. Masih mau nyatanya nggak berani kok mereka itu kalau ketemu ahlinya betul ada. Ya mereka ngajar di kampus, anak SMA, anak apa yang biasa belajar sekrop tentang Islam. Ya bikin tersendiri kok. Salah lagi. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Sayyidina Ali itu satu solusi. Apapun kacaunya dunia ini, kalau kita punya hujah, itu kita sebagai muslim tetap punya eksistensi. Ya kayak misalnya contoh gampang Uni Soviet. Ini kisahnya. Uni Soviet itu banyak umatnya yang muslim. Dan itu juga ketika dikooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, itu orang-orang Islam di sana itu sampai punya basement, terus mereka mengajarkan anaknya tentang tauhid yang seperti saya ajarkan tadi, asal usul Tuhan itu gimana, cara memahami Tuhan itu gimana. Kemudian akhirnya kita menemukan Tuhan itu memang aslul usul, bukan asal usul tapi apa? Aslul usul. Apa yang terjadi? 100 tahun setelah ada Glasnost dan Perestroika itu tumbuh di Uni Soviet. Uni Soviet hancur berantakan. Apa yang terjadi?
Karena anak-anak ini sudah munsofihun, sudah sibghota qawaman ahsan min Allah. Itu Uni Soviet merdeka, Ceknya menjadi negara Islam, Uzbekistan negara Islam, Kazakhstan jadi negara Islam. Karena apa? Ketika dikooptasi oleh Uni Soviet sebagai sebuah sistem negara, itu mereka tidak bisa mengalahkan barang hak ideologi, yaitu tauhid. Itu bukti bahwa barang hak itu bisa hidup bertahan bahkan dalam negara komunis. Kayak apa Indonesia pernah dijajah Belanda atau mengaku saya tahu. Saya Islam betul Islam. Pernah ke PKI saya Islam betul Islam. Itu kekuatan hujah karena kul falillah itu hujah itu. Dan saya termasuk kiai yang tidak sependapat. Kalau ada kiai kampanye supaya santri itu makmur Indonesia makmur, saya termasuk ada kiai seperti itu. Bukan karena saya ada senang makmur dan seperti itu. Bahaya kalau menggantungkan kebenaran sama kemakmuran. Nanti kita yakin Swiss itu lebih benar. Eropa lebih benar. Makanya saya termasuk kiai yang nggak suka isu makmur. Tapi saya yakin pasti ditakdir Allah makmur. Saya nggak suka isu makmur, tidak suka. Betul saya nggak suka. Aku sungkem menang pangeran nggak boleh. Jadi nggak boleh misalnya menurut saya Pak Haris kampanye ke Mahatali. Kalau kamu Mahatali S1 pasti hidup kamu makmur. Itu bahaya karena menggantungkan kebenaran, objektivitas kebenaran dengan fasilitas sosial dunia. Bahayanya adalah nanti masuk kategori kadal fakru ayakuna kufron kalau ada masalah terkait kekafiran. Itu bahaya untuk mengawal kebenaran. Meskipun untuk hidup baik, tapi untuk mengawal kebenaran tidak. Kebenaran harus kita temukan lewat nilai objektivitas. Jadi tadi buktinya kebenaran tauhid bisa diuji ketika di Uni Soviet dikooptasi 100 tahun. Ketika merdeka langsung apa? Ceknya Uzbek langsung jadi negara Islam. Mungkin enggak kalau mereka sebelumnya mukmin, sebelumnya kafir tahu-tahu ingin punya negara Islam, enggak mungkin kan? Sampai langsung menjadi negara Islam karena tauhidnya enggak pernah hilang. Dan tauhid enggak pernah hilang dimulai dari al-hujjatul baligh. Makanya Sayyidina juga khawatir ketika ada konflik alimah yang Islam tetap Islam. Karena mereka tidak pernah berpikir Islam dari suatu agama rahmah. Nyatanya korupsi paten binatang berarti sih benar Kristen. Enggak ternyata seperti itu. Karena kebenaran objektif telah mereka temukan dan sudah sebut apa? Supaya bahasa ini konflik tetap pengiran sih, orang iso pengiran betul. Nah beda dengan kalau kita melatih Islam dengan kemakmuran. Sekali yang nggak mampu terus ada faktor ayat guna. Tentu mana kayak saya ada harus semua Yesus. Mungkin karena mereka tidak paham. Atau mereka ternyata tidak pati kiai, jadi orientasinya makmur. Aku sudah rapati ulama, orang orientasinya makmur, tak jamin rapat dulu. Ya rapat dulu tadi ya semua. Bisa pengurus UPI, tidak bisa pengurus akhirat. Nah itu, ini penting sekali. Itu tentang tauhid. Sehingga kata Fathul Bari, kata kita bersatu-sari, kenapa Quran dan Nabi tidak pernah kritik al-atilah, ateis? Karena dianggap sudah tidak kategori rival, nggak kategori rival. Karena tadi orang waras pasti mengatakan kalau al-mawjudat itu mujid atau musabbibul asbab yang oleh Islam dinamai itu apa suara. Tapi sebetulnya alamiah itu kita terangkan nanti, jangan langsung alamiah. Bagaimana tradisi Quran mengenalkan Tuhan itu apa ya? Tuhan itu Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Kadang Allah mengenalkan dirinya. Allah itu siapa? Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit. Dan Allah fair ketika Allah mengklaim menciptakan langit bumi, Allah juga tanya mereka. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun bis-sam. Bahkan Allah pernah ngendikan begini, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim, kata Allah. Kalau kamu Tuhan, saya ingin melihat kamu apa itu menciptakan langit bumi. Bahkan kamu tidak bisa menciptakan diri kamu sendiri. Itu kan satu argumentasi yang siapapun hidup dimanapun dan mau berhadapan dengan dunia manapun di komunitas apapun dengan tauhid seperti itu mantap sekali. Dan itu yang dikhawatirkan Sayyidina Ali ketika dunia sudah kacau, sudah brengsek. Kata Sayyidina Ali, gak apa-apa dunia kan, tapi kamu harus latah seluruh minko ini kita ikut jadi imam dari maksud ya sama orangnya populer sekali.
Saya itu alhamdulillah saya tidak pernah ingin populer. Saya ngajar di Jogja, di Ikhlas, di Sarang. Tapi saya termasuk orang yang ngajinya di luar sekian banyak. Karena memang ada tadi di Allah kita betullah hujat jumbo supaya argumentasi tentang Tuhan itu tetap. Tentu ada yang khaifun maghfur, ada orang dalam ketakutan sing maghfur, dan itu tetap berkah. Contoh gampang ini Sofia tadi. Banyak ahli hujah sing khaifun maghfur, punya ketakutan yang dikooptasi oleh pemerintah. Tapi apa nyatanya ketika hujah itu tetap diajarkan, karena semua ulama berkeyakinan firman itu dosa. Ketika hujah hancur tetap jadi negara apa? Islam. Sama ketika Belanda hengkang dari Indonesia tetap pesantren hidup, Islam hidup, karena mereka dikawal oleh hujah. Makanya Rasulullah sekali zaman kalau jadi kiai jangan pernah bilang kata sejahtera kata dalam mengatur kebenaran dan buruk. Saya tidak sombong, sampai sekarang saya ke Jogja itu masih sering berbis, kemana-mana masih sering. Anak saya itu biasa saja pergi, nggak pernah bayangkan dong, kan? Nggak boleh anak saya menikmati kebenaran karena fasilitas. Nanti dikira jadi kiai enak karena punya mobil, punya uang itu. Jadi kiai enak karena kita tahu, iman sama. Ya cara berpikir gini, Allah itu al-Ghafur dan al-Ghafur. Kalau materi itu jadilah atau faniyah bisa rusak. Masa sesuatu yang bisa rusak tak ikut mati. Misalnya begini, saya termasuk kiai yang tidak pernah takut mati. Ya karena pikiran saya sederhana. Ketika Anda hidup, Anda juga nggak tahu caranya hidup. Bagaimana cara memproses jantung Anda, bagaimana cara mengukur nafas Anda, menyediakan oksigen. Ini zaman kita hidup pun kan nggak tahu cara kita hidup. Kita ini hanya bilang nggak tahu saja. Bilang nggak tahu misalnya gini. Kalau kita lapar makan, hanya turun minyak terus bilang kita makan. Tapi kita kan tidak bisa ngatur cara program kita menyerap makanan, sistem urat-urat kita merespon makanan. Tapi kita sudah mengklaim makan yang bisa menjadikan kita. Nah karena kita hidup sebenarnya nggak pernah tahu caranya, juga sistem menurut kayak. Dan kita tahu-tahu nyatanya hidup bisa berpikir, bisa berkhayal. Mati juga gitu. Karena zaman hidup kita tidak tahu caranya, mati itu kita tidak tahu caranya. Ya sudah alam biar kita ya nyaman saja. Zaman egonya diurusi pangeran, nanti selamat juga diurusi. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz mau mati itu keluarganya nangis, dia marah. Memangnya mau kemana saya kok kamu nangis? Ya Anda kan mau mati mau dibawa. Kamu itu kotor sekali. Dah tu ilah pilih batu gila. Saya ini mau pergi ke zat terbaik. Malu tadi bucok semua. Nah itu namanya al-hujjah. Jadi hidup itu happy saja. Hidup itu happy saja. Nah, tapi kalau kan sudah tidak pakai hujjah, pakai masalah. Wah, kuburan dewi terus piye cara ngewian. Piye cara ngemunti orang aja. Sebetulnya zaman kamu hidup pun tidak tahu caranya hidup. Coba kamu gaya-gayaan kok kan bilang bisa makan, bisa minum. Apa Anda bisa mengendalikan organ-organ Anda? Nyatanya yang saya banyak orang yang punya penyakit itu tidak bisa makan. Makanya kata orang-orang sufi itu kalau mendidik dirinya begini, anta lam tajib min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan keinginan kamu sendiri saja tidak semuanya kesam. Bagaimana kamu mengharap orang lain bisa memenuhi keinginan kamu? Ruang itu jual itu sudah gandeng ya untuk kamu yang punya keinginan saja nggak bisa mewujudkan yang kamu inginkan. Nah, dengan seperti itu kamu di dunia itu kan kelihatan baik sekali. Waktu kalau misalnya baik, bapak kenal terus itu kan tetap kan. Makanya pasangan paling awet itu lanang itu berbeda itu mesti apa? Itu ada guyonan. Kalau ada soal sejoli berbeda mesti pasangannya lebih awet ketimbang yang nggak sama cantik. Dikira itu kan urusan cerai dan tidak cerai. Ternyata kalau LE sama LE sampai tua pun tetap LE. Tapi kalau ayu sama ganteng itu pasti tidak abadi. Nanti kan lama-lama giginya dua. Makanya bedanya gitu. Pasangan yang cantik sama ganteng itu tidak abadi. Tapi kalau LE sama LE sampai nanti kan dengan sebenarnya tetap. Nah, ini yang kedua masalah sosial, ya kan masalah tauhid. Sekarang masalah sosial. Ulama itu menyangkut sosial itu juga suatu logika itu tidak bisa terbang, meskipun urusan sosial.
Padahal sosial itu kan logikanya bisa berubah. Tapi kalau yang ngendikan ulama itu tidak bisa berubah. Karena memang dengan kekuatan al-hujjah, kekuatan apa? Contoh begini ya. Suatu saat Nabi itu pernah ngendikan begini, al-qatil wal maqtul finnar. Kalau pembunuh dan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Ya tentu dalam konteks yang tidak perang filsaf. Sahabat tanya, "Hada al-qatil fama balil maqtul?" Oke lah ya Rasulullah, kalau al-qatil finnar, lalu biasanya maqtul itu apa? Dia kan korban. Kalau pikirannya sahabat, maqtul itu kan korban. Nabi jawabnya, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Ya dia maqtul itu hanya sial saja, mentalnya juga qatil. Yang mana terjemahnya? Kalau ada orang duel sama-sama ingin bunuh, semua mentalnya kan qatil ya. Ya nasibnya sial saja dia jadi maqtul. Jadi kalau ada kangkang berebut dapat bak yang cantik, yang kalah sudah kamu kasihan. Sebenarnya dia perebut juga, cuma nasibnya tidak baik. Artinya ada terus. Wah ini karena disikut makanya kalah itu, jadi juga perebut. Lalu itu kan satu logika. Jadi kata siapa dia maktul? Maktul itu kan statusnya dia karena terbunuh, bahasa Arabnya maktul. Tapi mentalnya dia qatil atau maktul? Oh qatil ketika dia dijual itu mentalnya qatil, mentalnya pembunuh kan? Ya kan? Lelahnya status maktul karena dia sudah mati, berstatus maktul, mentalnya qatil. Nah karena mentalnya qatil ini tetap sama-sama mental itu artinya itu hujjah, apa? Jadi orang tidak bisa bantah. Lelahnya kalau dia berbicara ini sudah maktul, sudah kayak apa, kasihan. Tapi Nabi cara jawab apa? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Itu Rasulullah itu ahli hujjah. Saya contohkan lagi ini yang itu tadi yang Rasulullah, ini yang ulama. Sakit al-Bukhari itu ngaji kamu. Sakit al-Bukhari itu orangnya kaya, padahal dia seorang fikih besar. Dia aslinya ada orang sufi dia berdagang. Suatu saat dia mengembara dagang orang kaya berdagang internasional. Terus dia ketemu sama At-Thair Syekh Maksur al-Janabi, melihat burung yang sudah patah sayapnya. Tapi burung yang patah sayapnya itu didatangi burung yang sempurna gitu, dikasih makan. Akhirnya dia mikir, ngapain saya kaya-kaya ini, Allah sudah membagi rezeki, bahkan burung yang sudah tidak bisa ikhtiar dia dapat apa? Rezeki. Terus dia datang ke gurunya, ke Ibrahim bin Adham. Ya, saya mau jadi pedagang saja. Selama ini dia donatur pondok itu, pondoknya Ibrahim bin Adham. Dia donaturnya dia. Setelah datang, kenapa? Saya tadi menyaksikan kejadian gini-gini. Burung yang sudah patah sayapnya ternyata dapat makan, dikasih makan yang langsung. Sama gurunya itu gini, kamu mungkin sudah ada kerja lagi, ingin dapat jatah dari orang lain. Iya, sama. Jadi bosan juga. Dan bosan juga itu melayaninnya gampang, yang angkat melayani bosan larang. Bosan juga itu gampang, katanya diwakafkan selesai. Tapi kalau bosan larang, oh banget pensiunnya. Kata Ibrahim bin Adham senyum-senyum begitu, jadi murid sampai terpikir-pikir. Lima adalah takunu anta al-mutib. Waqad qala Rasulullah al-yadul ya khairul hadis. Selera kuan. Cita-cita yo nek karo manuk kepen karo manuk sing ngene ilang apa kepen wae sing digawe. Iya. Wong kowe padha-padha cita-cita mestine lima adalah takunu anta alladzi tutib. Maksudnya, kenapa kamu tidak berkeinginan menjadi guru yang memberi makan? Kok cita-citamu kepengen yang dikasih makan? Waqad qala Rasulullah al-yadul ulya khairun hadis. Oh itu langsung tuntas logikanya Syafiq al-Bukhari. Jadi betul sebenarnya. Jadi namanya al-hujjah. Jadi kalau diomongkan itu mesti orang karena tadi fa innal aqla majbulun ala sawbil haq, karena akal pasti menerima. Nah, ini kembali yang ke tema kita. Cara pas bodoh itu kiri ya gitu. Sekarang Rasulullah itu diutus bersama Jibril. Kalau tujuannya diutus ke main sama orang kafir itu kombinasinya sama Israel saja. Tidak usah sama apa? Jadi datang sama Israel itu orang kafir dibunuh semua selesai. Sampai Rasulullah diajarkan hujjah, diajarkan al-ayat al-bayyinah,
karena agama ini datang dengan hujah, bukan dengan pedang. Meskipun ada realitas, kemudian Islam diganggu, kemudian kita perang. Nah kalau itu tidak harus menyangkut Islam dan kafir. Kita dibujuk sitok, kita dibujuk hukum, kita juga perang. Orang mau nulis Pak Haris, kita ya perang. Sakit. Dan artinya perang itu logika normal yang nunggu sebab, yaitu kita mempertahankan. Tapi tidak mungkin kalau asal syariat Islam adalah perang atau membunuh orang. Kalau itu iya, ngapain dengan Jibril dengan efektif dengan Israel? Kalau sampai ada ayat makiyah dengan argumentasi yang ilmiah ya karena memangnya ininya kita ini Islam diterima dengan ayat, dengan bayinah, dengan logika. Paham? Ya, itu termasuk tema ayat tema dari Indonesia mohon sekali pangkang sila tiara. Ya makanya ya banyak kiai yang mensyariatkan santri itu ya sosial saja. Tapi ini tidak bisa ngawal kebenaran. Ya tapi ya nggak apa-apa ini ya kebaikan. Tapi ya ada kiai yang kayak saya yang nggak pernah ngomong sama sekali saya pernah sama istri saya. Sampai saya bayangkan sekarang pun kalau saya hidup sendiri nggak punya santri ya nggak punya pengaruh di kajian apalagi ya nggak. Bahkan tadi saya sekitar bilang saya nggak punya santri ya nggak punya yang seneng ya nggak apa. Karena melatih kebenaran itu berdiri apa? Tapi bukan berarti kita anti sosial, tidak sosial ya sosial kita tempatkan di. Ini penting sekali saya utarakan. Kalau kita terlalu memberi harapan santri masalah makan, takutnya lalu jadi ukuran kebenaran itu kemapanan. Akhirnya kita umat Islam ternyata metodenya bagus Swiss, bagus Eropa. Bahaya kan? Bahaya kan? Oh bahaya sekali kan? Sehingga dalam Islam itu kenapa Rasulullah disakiti begitu di Mekah menunjukkan bahwa hak ini selalu berdiri. Paham ya? Ini penting saya utarakan. Ulama itu gampang sekali, pendidikan sosial misalnya Abdul Qasim Al-Junaidi pernah nyuruh murid. Ini tak kasih uang misalnya 50.000 beli daging sapi 1 kilo. Pulang. Kok nggak bawa daging sapi? Nggak cukup buru uang. Sekarang naik harganya 90.000. Ya sudah bikin murah saja. Muridnya yang menjadi keberat. Saya tahu aja nggak cukup malah bikin murah saja. Arfisu bitarki. Kalau dia memahalkan jadi 80.000, tawar wae rasa satu. Jadi bikin murah bitarki dengan nggak jadi beli. Jadi dulu itu tadi sesuatu itu enteng saja. Begitu juga menyangkut takut ini nyimpan marah. Pernah ada ulama yang ujinya itu cerewetnya bukan memang sudah ujiannya melakukan. Singkat cerita pas misalnya Haris itu kayak itu ya. Saya punya doa saja. Saya sekali doakan Pak Haris Pak Ira itu langsung. Cuma saya lagi-lagi saya tidak ingin kebenaran dia minta saya ngajar dikompensasikan dengan sesuatu yang sosial. Itu gayanya. Gayanya adalah nak dengan peramal itu juga alim yang ternyata dengan ini apa ramayu? Wah itu kan meruntuhkan sekian ilmu sosial saya. Bahaya. Makanya saya tidak mau mengkompensasikan ilmu saya dengan sosial. Itu bahaya. Ini mantap saya, sama tidak harus ikut. Tapi mau ikut siapa? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau tadi kita apa? Bujur. Itu di bab kita bukan dulu ini. Kata Rasulullah kan mijar atin akdomu indawo mijar atin ini apa mijar atuh itu siap ajar bagus. Tidak ada makanan yang paling disukai Allah kayak ngelot emosi. Jadi ada emosi dilek itu istilah ditelan. Itu suatu saat ada kekuatan bujurin cerasnya bukan. Pas sudah di dalam berjajah itu ada ingkung. Kiainya itu mau manakiban ini cerita dulu ya kalau sekarang mungkin jawabannya manakiban itu sudah istrinya nggak terima kok enak menjadi makan ayam ingkung aku berjumlah itu dibanting sekolah aja nah di situ dalam lama para semua ulama yang mengalim semua
Ketika si kiainya tadi malu sekali sama tamunya, digandeng sama tamu. Kamu ingat nggak ketika kita dulu zaman mondok mau makan ini kemudian ada ayam datang dan meruntuhkan itu semua, kita marah? Ya enggak, karena ayam. Ya sudah, istri kamu dengan ayam itu mulia, yang mulia istri saya. Kalau kita dulu makhluk yang punya akal jaga marah, apalagi dengan makhluk yang punya itu terus, iya itu cuma mematikan itu. Jadi enak saja, bisa ya. Betul nggak ya? Kalau kita kehilangan 100.000 karena kita lupakan, kita tidak marah. Padahal natijanya kan ya hilang. Nah nanti kalau dicuri istri, natijanya juga hilang. Jadi orang majul itu enteng saja melihat. Loh ya kan enggak. Nasi atau makanan sudah enak dipakan ayam atau tikus kita tidak marah. Dipangan sing diakal. Itu hujan orang dia anggap saja ini nggak peristiwa itu gue semua ya happy saja, enteng saja. Jadi orang itu sebegitu mudahnya melihat fenomena karena mereka munsok kita sibuk kota umat besar fenomena enak saja menjadi. Nah kalau sekarang enggak, orang ngomongnya pakai hawa nafsu itu kacau. Wah, aku nyusun kaca-kaca, gak ada juga. Yang rindu yang kacau, ngapain kita isi? Justru bujuk keren, orang ngake itu jujur, aku saja ini. Pertontonan kejujuran. Loh, apa yang lebih mulia dibanding jujur? Jujur awak dulu melihat sesuatu gampang saja, enak. Kita tidak boleh kehilangan al-hujjah dulu karena ini cara kita hidup gimana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qital Bisanatil Ula Syarah al-Qital Tidak sulit al-Qital. Sulit al-Qital. Mungkin saya bener lah, saya suka bener. Lalu nanti sama saja nanti kalau nggak bener Pak Haris yang bilang. Bihimayati dakwati al-Islamiyati Bihimayati dakwati al-Islamiyati Watifai anfusihim Wastingqadi man bahiya biman kata tahta ta'inatul adabi wadhalika annal kufara akhraju al-muslimina min ardil haram min diyarihim wa amwalihim wastawallahu alaiha wa ala awladihim ila an-nafar wa zadu fahajun al-muslimina wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akhazil najmi yahiju jami'an yuhayiju jami'al arabi bidahum wa mana'u intishara mabadi'il islam ma'ina lahum min huriyatil qawli wa huriyatil fikri wa hadha aqsa ma yatasawwar minal zulmi wa tabyiki wa haqqu ma yuqatalu alaihi wala yakun anta bisa ini kahada illa ajizu la fiqatalah binasi wala birabbihi alladhi wa'ada binasril majrumi ila angkon wa kullu hadhil ayat nuzilat fil Madinah wa bihadza ta'lamuna yaqinan Ta'naman yaqulu innal islama innaman tasara bisayfi wa innahu syari'atul halqi bal aslu nashrihi ad-dalilu wal burhan wa kamalu mabadihi al-aliyatu.
Jadi gitu ya, jadi argumentasi perang itu juga gampang saja kalau lama menerangkan. Jadi pertama Islam datang dengan hujah, dengan logika, kemudian Islam itu diserang. Andai kan kita punya istri cantik, punya harta yang berharga, mau diserang orang, kita kan wajib membela apa? Diri, dan ya seperti itu. Dan yang tidak berani itu hanya orang yang pecundang sekali, kata saya Muhammad. Jadi normal saja, logika itu normal saja. Makanya kalau kondisi normal ya kita berargumentasi secara ilmiah. Dan itu yang di ayat-ayat Makkiyah. Makanya saya mohon Pak Haris dengan anak belajar ayat Makkiyah yang argumentatif. Argumentatif kayak tadi kan menyangkut Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu di surat itu kan detail sekali. Caranya menemukan Tuhan. Ya caranya apa? Menemukan. Misalnya begini ya, Anda jangan tertarik sesuatu yang sifat hakikat, tapi tidak argumentatif. Misalnya begini, ketika Musa itu ketemu Fir'aun, itu Musa sering pakai argumentasi hakikat, tapi tidak menolong. Akhirnya diulang sampai 3 kali, dan itu cara pendekar itu jurus 2 kali Fir'aun sudah kapok. Kan Fir'aun, Musa datang ke Fir'aun, ditanya begini, kamu mau apa Musa? Mengajak kamu menyembah Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Yang menuhani langit dan bumi. Pertama Musa bilang, yang menuhani langit dan bumi. Itu kan sifat hakikat, apa? Tapi kata Fir'aun, setahu saya di bumi, saya kemana-mana itu Tuhannya saya. Ma'alimtu lakum min ilahin apa? Soal Tuhan di langit, fa'ukit ya haman alat ini faj'alli sodra. Ya Haman sini, saya bangunkan piramida yang tinggi, ibnili sodra. Lali aduhul, asbab samawati fa'attali ilahi. Saya bikin beberapa ayat yang berbeda-beda surat, tapi ini saya acak saja. Intinya itu untuk memastikan Tuhan yang Musa ada itu nunggu Haman bikin apa? Piramida itu kan sesuai. Terus kata Musa gitu, enggak usah itu, tak gede bijak saya. Yang menuhani nenek moyang kamu, Rabbukum Rabbu abaikumul awwalin. Itu hampir separuh dari penggawaannya sekarang semua. Karena mereka berpikir, nah Fir'aun pengeran, enggak bayar apa pengeran ini. Kan pengeran itu balita kalau Pak Jokowi. Pengeran aja balita. Loh iya kan kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya banyak punya Tuhan kan? Enggak kan Tuhannya baru lahir. Paham? Akhirnya jadi pengalaman, saya kebetulan. Nah semenjak itu ada waqala rajulun mu'minun min ahli Fir'aun yaqdumu iman. Karena terus iya, Fir'aun pengiran itu sebagai pengiran itu pengiran terlambat kan ya. Nah, karena pengiran terlambat itu aneh, kita menemukan satu absolutisme kebenaran, yaitu Allah harus awal, harus qadim. Makanya saya mohon sekali ya, kangkang di sini Bapak itu imannya harus seperti saya ini, seperti Sayyidina Ali, seperti guru kita, supaya tidak bisa dibangunkan oleh sosial. Kalau sampai nanti dididik, sosial itu gayanya gini loh kalau imannya. Hampir santri itu keluarganya Sakinah, beli modal, makmur, beli kiri, itu kan nanti terus dievaluasi. Beli modal gak baru. Makanya saya tidak pernah ngomong sosial itu baik. Nanti santri sana gak baru cuti non Joko Tua. Coba makanya ini dilatih, pokoknya dilatih bahwa mengamati kebenaran itu ya dengan kebenaran. Tapi saya yakin Islam yang sekarang hidup di komunitas modern, komunitas macam-macam itu asal hak itu mesti kuat. Balnaq itu bil haqqi alal fa'iyat rumah sama dhamma boy mana menghancurkan sampai dimah itu otak itu berjajar saking hancurnya. Jadi yang dimaksud Nabi ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini perlu saya yaitu yang diinginkan Sayyidina Ali apa selalu bumi ini ada min qaimin lillahi qaim itu artinya gini Pak, menekuni menjadi qaim, jadi bukan abal-abal, bukan amatiran, memang menekuni. Ya seperti ulama dulu, ngendikan itu efek saja. Bahkan ketika bikin kias itu nggak bisa dibantah. Misalnya gini, misalnya saya cerita ke Pak Haris, Haris itu dia penyakit lele, itu uangnya jernih, terus kotor, terus rajin.
Biasanya orang diceritain gitu kan marah. Normalnya orang kan marah karena disebut F-nya, sisi buruknya, sisi negatif. Kata Sayyidina Ali, Imam Ghazali, wa ila dzalik. Cara menyembuhkan kalau kamu tersinggung diingatkan kesalahan Anda itu begini. Jika ada orang bilang ke kamu gini, tahta jubbatika hayat, di jubah kamu ada ular yang berbisa. Dan itu bahaya bagi tubuh Anda. Anda terima kasih nggak sama yang ngasih tahu? Terima kasih kan? Di jubbatika akro itu ada kalau jubahnya. Yang ngasih tahu kamu terima kasih nggak? Kalau hayatun akrobun yang bahayanya hanya di badan saja sama yang memberitahu kamu terima kasih, apalagi hasil rezeki yang bahayanya ila yaumil qiyamah. Harusnya terima kasih dong sama yang ngasih. Jadi gampang saja. Sehingga orang-orang dulu kalau dikasih jeleknya dia dikasih tahu ya enak saja. Ini turun waktu. Jadi kalau dulu kita jadi gampang sekali membuat orang supaya bisa menerima kalau diingatkan orang, dikiaskan sama tahta juga jika hanya tahta juga jika makro. Nah itu jadi hujah. Jadi andikan ulama itu kok, ya kok pinter ini jinggumannya diterima betul. Paham? Udah saya itu santri gitu, nggak punya gelar, sampai sekarang nggak punya gelar. Saya di Jogja diterima, di Jakarta diterima, di mana-mana diterima. Karena saya sekali ngomong itu nggak bisa dibantah. Ya karena tadi santri ulama-ulama itu, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Jadi yang orang santri itu gampang dibantah, nanti nggak sini jeblok. Saya jeblok saya. Kalau kan betul pasti balak seperti itu, tapi Allah berbalik, istighfar ya di mau faedah gua. Ini ada sesuatu yang penting kan. Ya, ada satu menit. Enggak mesti candu. Pak Haris ya. Ya mungkin dikasih semangat anak-anak supaya mau belajar itu bisa hidup. Tambah utang ke soal. Mulai dari sopan. Dulu itu gitu, kalau ada mufti yang senior itu, yang amat itu guru fatwa di depannya, sampai tes. Nanti kalau nggak tak PHP. Barangkali ada yang mau tanya? Ya, atau kasih saran-saran ke teman-temannya supaya mau belajar sebagai mau belajar. Ya, saran-saran. Terus sama tanya sih masih sama. Mungkin Bapak punya saran ke Pak Haris. Oh iya itu. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulullah Al-Quran Inna lil muslimin wa lil nabiyyin wa yajuzu ta'limuhu li kafirin wa lil mu'anidin wa hujiya islamu sawa'un aflakahu wa kumdah wa hadha muradu man akthara fi qira'ati li'annaha bima'na iqra'i qawluhu ustahibba lahu al-hijra ay lam yarju nusrat al-muslimin muqamin wa lam yaqdir 'ala al-i'tizal فإن رجي ما ذكر فالقوم أفضل أو قدر على الاعتزال حرمت الهجرة لئلا يستطيع الكفار على محله فيشبه دار الكفر. Jadi begini ya, misalnya ini dalam konteks sosial ini kan kita hidup di zaman global. Saya punya beberapa teman yang kuliah di McGill atau kuliah di Australia. Mereka di Australia ternyata ada kampung Ampel. Di Jogor pernah saya beberapa kali ketemu ketua MUI-nya sana, kadang ke sana. Nah sekarang logikanya adalah, kamu ingin nggak semua bumi Allah ada yang sujud? Kita ingin nggak? Ingin. Makanya di seperti ini tetap ada makhluk ijtihad. Misalnya kita punya anak atau santri mau ke Jerman, satu kita takut mereka hanya jadi fase jadi bagaimana. Itu juga sah karena ketakutan itu dari fitrah manusia.
Tapi kita juga ingin Islam menyebar di mana-mana, semua al-Quran, semua al-Quran yang kita ingin ada sujud, ada tauhid, ada macam. Kata kitab ini, kata kitab politik, jika ada komunitas Muslim misalnya di Amerika, di Australia, mereka tidak mengalami penyiksaan yang serius dan mereka bisa ibadah nyaman, maka haram hijrah. Karena dengan haram hijrah berarti karena dengan hijrah bumi yang sudah dimiliki umat Islam sama juga dikasihkan orang kafir. Paham ya? Itu kan satu kearifan, itu kan di Al-Hujjah. Bagaimana kita merelakan bumi yang sudah kita kuasai dengan kita hijrah dikuasai mereka. Dan alhamdulillah di era demokratisasi ini selain kayak yang Marhatani itu bagus. Islam di mana-mana yang diterapkan secara. Makanya ini kan kemarin saya diskusi kesulitan umat Islam zaman akhir itu memang masalah hukum timbal balik itu memang agak apa ya, menjadi masalah istihad. Misalnya di sini cerita dulu, Yusuf Qaradawi itu pernah dengan sekian ulama datang ke Vatikan karena ternyata Vatikan itu kan istilah country negara dalam negara. Singkat cerita di Vatikan itu tidak ada masjid, terus ke Paus itu beliau minta masjid. Karena mungkin etika peradaban internasional atau bahasa-bahasa internasional tidak tahu, singkat cerita sama Paus diturutin, akhirnya Vatikan ada masjid. Yang pertama baik-baik saja, ternyata ulama-ulama ini salah juga. Ternyata Paus itu minta pekerja-pekerja ekspatriat yang ada di Qatar juga harus didirikan gereja sebagai kompensasi. Ada masjid di Vatikan. Akhirnya sial juga. Jadi memang persahabatan internasional paling susah itu bakal seperti itu. Saya kan sering punya teman-teman pakar ya, bahkan banyak yang kita besar yang kita kenal ya. Memang kesulitannya di situ. Itu kan sama seperti PBNU pernah ke Qom itu di ibu kota Irak. Orang-orang itu tuh sering kesana ke Iran karena sing religius ya kebeja oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali saraynya kan di terus itu ikut belahan mana? Di sana di Iran itu ternyata yang katanya Syiah fanatik, semua tempat agama itu ada, tempat ibadahnya, termasuk katanya gereja ini ada sinagog, yang nggak ada itu masjid ahli sunnah. Ulama-ulama yang sempat kepikiran mau minta masjid di sana, dan itu pasti dituruti karena ada etika peradaban intern. Tapi ada kiai yang ngomong, kok nak jalan masjid Syiah di Jakarta kapok. Jadi ini kan. Nah, kira-kira ijtihad fikih yang seperti ini. Nah, di sini pasti fikih kaulah yang sudah seperti itu. Karena mirip-mirip. Ya, Pak. Dorong Jowi, Bodio, Borang. Mirip. Dan itu bagus ya kita pertimbangkan. Makanya ada karangan kitab bagus sebetulnya. Mungkin di sini nggak ada, memang kita bicara. Saya aja punyanya fotokopinya. Karangannya Izzuddin yang besar. Saya yakin dulu termasuk yang menginspirasi Ghazali banyak itu kitab itu. Modelnya begini kitab itu. Saya akan punya rencana mau saya takriri kitab. Jadi Quran yang dikit lagi Jusi al-Qul nanti satu tetap ada contoh khusus. Karangannya Ghazali. Tapi saya tunjukkan sekian polanya bahwa ilmu ini memang ilmu objektif. Quran itu kan karena turun ada kondisi tertentu, pasti sebagian itu yang besar terhad, sebagian konsep, sebagian amal, sebagian alimas. Terus cara menangkap gue begini, saya isi tidak salah. Misalnya begini, misalnya begini. Wala asubul ladina yad'una min dunillah fa yasubbuhu ra'atuhum bi. Kamu jangan pernah misoi Tuhan selain Allah, nanti korbannya Allah. Sehingga ceritakan sahabat ketika saking semangatnya Islam itu kan jancuk lata, jancuk uzang, jancuk pengeran. Akhirnya yang diwales pengeran juga. Terus Allah bilang gini kan, sahabat itu jualan misoi lata uzang korbannya aku. Yang diwales. Nah, Nabi juga pernah ngendikan, la yasubur rajulu ambar rajuli, wa la yasubur rajulu umar rajuli. Jogeman misoi bapakmu jom kira-kira. Kata sahabat, ya Rasulullah yang benar masa orang misoi bapaknya sendiri. Nabi jawabnya ini saja, ya subuh abar rojuli, ya subuh
abah. Kowe misoi bapaknya mau sing diwales kan bapakmu. Artinya terus Izzuddin bin Abi Salam bikin bab ini. Babun an-nasabu bilal haram. Jadi satu peristiwa yang spesifik kemudian ditakwil menjadi kaidah amma dalam fikih. Paham ya? Itu kan peristiwa yang spesifik. Tapi karena ini ingin menjadi hukum mati, hukum general, oleh Izzuddin dibabkan babun an-nasabu bilal haramun. Sehingga arahnya nanti sama dengan kaidah al-ibratu biwil labdi la khususis sabab. Jadi misalnya babu mutlaki hormati ta'adil walidain, babu hormati ya, karena terus dari ya fala taqul lahum maghfir. Ya jadi apa? Bab haramnya menyakiti orang tua dengan jenis apapun, jenis terberat maupun teringan. Qala ta'ala fala taqul lahum maghfir. Jadi enteng saja. Jadi itu cara ulama. Sehingga nanti dengerin ya. Sehingga nanti ketika misalnya kayak kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari yang bisa bahasa ini usul, jadi tariqatul usul. Itu nanti kalau Quran itu kemungkinannya kan dzikrul juz'i wa iradatul kull. Bukan juz'in yang membatasi. Ya, bukan juz'in yang membatasi, tapi mimbabi itlaqil badi juz'i wa iradatul kull. Saya ulang lagi. Itu cara mereka menjadikan Quran selalu kita pegang, selalu bontontoria, selalu segar ila yaumil ya. Jadi kalau kita mengkritik Tuhan mereka yang punya sebab Tuhan kita juga dikritik juga ada. Sama itu kan seperti zaman Gus Dur ketika Cina dikuyok-kuyok di Indonesia, orang Papua dikuyok-kuyok di Jawa, kata beliau jangan. Nanti yang dibales umat Islam yang minoritas bisa. Paham ya? Itu namanya mempertimbangkan sebab. Mempertimbangkan sebab itu ada contoh ayatnya, yaitu wala tasudul ladzi yad'una min dunillah. Tapi contoh ini kan justru oleh ulama contoh ini ingin dijadikan kaidah kulliyah. Nah, makanya terus Izzuddin bin Abi Salam punya gelar Sultanul Auliya ditakdirkan dengan kaidah kulliyah. Paham? Wah itu butuh seni, tapi semua itu segala orang yang rakam paham ya? Ini saya baca tabaruk sama Mas Yalid ini. Saya baca. Konteksnya beda tapi kaidahnya sama. Termasuk kalau yang diceritakan beliau di sini adalah sabda umumnya kalau ada mutlak dengan muqayyad, yang mutlak dibayani muqayyad, apa yang muqayyad jadi mutlak. Kalau pikirannya ini. Kan umumnya kan mutlak diqayyidi dengan muqayyad. Akhirnya muqayyadnya jadi muqayyad, yang mutlak jadi mutlakun sing qayyadatul muqayyad. Tapi sebagian ulama cara berpikir gak gitu. Zikrul muqayyad adalah juz'un min kulliyatil mutlaq. Ya ini akan dipikir ya. Berapa dia? Zikrul muqayyad sebenarnya zikrul juz'i min juz'iyatil mutlaq. Maka sebetulnya nggak perlu qayyad mengqayyad. Nggak perlu qayyad mengqayyad. Paham ya? Misalnya gini, dengerin. Jangan namanya ini pakai logika. Misalnya saya ini seorang kiai punya dandanan di kangkang nganggur ini dandanan saya 5 sing telu cerdas tapi terobos sing loro goblok tapi juga ngimun dan kira-kira sendiri terus aku bilang gini dengerin akrim kulaman dahola dari muliakan siapa saja yang masuk rumah itu aman atau mutlak ya karena mutlak sama muqayyad hubungannya sama dengan am dan khos ini yang jelas ya jelas ya akrim kulaman dahola dari setelah itu selang beberapa menit terus saya bilang gini anak ini dengan semua akrim kulla alimin atau akrim kulaman dahola dari wa alim. Saya memberi catatan apa? Catatan alim. Ini normalnya kan yang mutlak tadi menjadi muqayyad. Jadi tidak sido siapa saja tapi khusus yang teori itu juga benar mustamil itu bisa benar bisa salah. Tapi misalnya kata Imam Ghazali di kitab Al-Mustasfa juga kitab Qaidah usul fikih ukuran qayyad dan enggak qayyad itu yaksun su'al
Ukurannya itu bagus dipertanyakan. Misalnya begini, kalau saya termasuk orang yang ma'rufun bisa terkenal dermawan, juga ma'rufun misalnya kalau bahasa Indonesia saya egaliter, siapa saja saya happy, siapa saja saya hormat. Ya, kalau saya punya reputasi siapa saja saya hormati, termasuk saya orang fasik, orang nggak jelas, maka menyebut kalimat kedua tadi, akrim kullaman dakhala dari bahwa alim adalah dzikrul juz'i min dzalikal mutlaq. Jadi hormati siapa saja yang masuk ke rumah saya, yang diantara juz'inya adalah orang alim. Jadi kata orang alim malah gak jadi catatan, tapi dzikrul juz'i badal kulli. Paham ya? Paham? Yaitu di kitabnya bahasa diredaksikan wakila yuhmalul muqayyad ala mutlaq bi ayyul itu di anna dzikral muqayyad dzikrun li juz'iyyin minal mutlaq fala yuqayyid. Jadi ada pikiran, dan saya setuju pikiran itu. Tapi kata Imam Ghazali, kan ada khilaf dua. Kata Imam Ghazali ya gampang saja khilaf itu. Lihat Korena misalnya begini, wadah birokrat yang brengsek senengane mau yang pilih sing gede tok mergo ini butuh suaranya. Dan anak kiai jelas tidak dimuliakan. Kalau yang seperti ini kok bilang hormati siapa aja masuk rumah kamu, saya itu diralat. Yang punya pengaruh saja, berarti ya betul-betul banyak. Karena ini birokrat brengsek mau yang kiai alim tok. Tapi misalnya ada orang yang terkenal dermawan, birokrat yang terkenal egaliter, apa mungkin kan sama siapa saja kan dihormati. Jika menyebut alim itu mau spesial, tapi tidak langsung yang lain tidak dihormati. Dengerin. Dan cara berpikir ini yang menjadi cara pikiran Ahlussunnah. Cara berpikirnya Ahlussunnah adalah begini misalnya. Ini dengerin. Banyak dosa yang diancam neraka oleh Allah dan disebut misalnya zina, mulai korupsi dan sebagainya. Tapi itu semua masuk wayang rumah dunia dan lima dosa tetap bisa dimaafkan. Ini penting saya utarakan karena banyak yang salah. Kata Imam Ghazali ini dengerin, memang ini harus jangan lagi. Ada orang soleh bilang begini, akrim kullaman dakhala dari, muliakan siapa saja yang masuk rumah saya. Yang sunu soal, kata Imam Ghazali, kan nanti di hadis mustaswa di mutlak dan muqayyad. Yang sunu soal bagus dipertanyakan, wa in kana fasiqan. Karena di tradisinya orang-orang soleh adalah tidak mungkin memuliakan orang fasik. Atau begini, ada orang kaya bilang ke satpamnya, uktul kullaman nahagamali, uktul kullaman akhodamali, bunuhlah atau tangkaplah siapa saja yang ngambil harta saya. Ternyata harusnya yaksun su'al, wa in kana abaka, wa in kana ibnaka. Karena ada potensi itu, karena kata Imam Ghazali, fama min amin illa wa huwa yukhassus, atau fama min amin illa wa huwa makhsus. Gak ada lafaz am kecuali potensi maksus ditaksis. Misalnya begini, saya bikin peraturan sama Mbak Badal, siapa saja yang makan sebelum saya tangkap. Ternyata si makan punya ini, padahal punya ini kan masuk kata siapa saja. Itu banyak sebenarnya yang salah gara-gara gitu. Pokoknya ngambil mobil itu pamit aku. Barang bunyinya ini ngambil mobil tak pamit mereka. Oh ini yang bukan kabur. Hanya kata-kata siapa saja. Maka ukurannya adalah yang sulus soal. Kira-kira itu yang potensi mustasna itu harus yang sulus soal, bagus dipertanyakan. Jadi misalnya tangkaplah siapa saja yang mengambil hartaku. Kamu harus tanya, meskipun itu anak Anda, meskipun itu istri. Karena ini potensinya jadi mustas. Paham ya? Nah berarti ya begitu, mutlak sama muqayyad di Quran itu otomatis seperti itu. Misalnya al-insan maf'alul khata' wa nisyan, atau kullu bani adam khata'un. Kamu kan nggak kebayang memasukkan para nabi. Kebayang nggak? Nggak kan? Karena ini orang-orang spesial apa? Orang-orang spesial. Begitu juga misalnya ini. Misalnya pengurus pondok, pokoknya kalau santri kita tadi, pokoknya
Anak ini yang kategori ini santri di yang bisa sini pondok juga. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga ulama dengan enteng saja mentaksis. Makanya nggak ada di sini termasuk tata-tatakan faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum. Itu tentu tidak semua orang musyrik. Karena pasti ada yang suruh soal musyrik yang mana? Apa musyrik? Karena yang hanya ada musyrik yang seorang nabi harus mendakwai, ada musyrik yang seorang nabi harus mendakwai, membina. Tentu ya ada musyrik yang boleh dibunuh karena hati. Berarti lafaz am ini pasti ada mukhasis. Ukurannya apa? Kata Imam Ghazali yang suruh soal apa? Yang suruh soal yang pantas dipertanyakan. Karena ya tadi nggak mungkin orang main umum itu tidak mungkin. Nah, itu juga yang kita maknai dalam tafsir. Misalnya ya Bani Israel satu sing wa anni akan kamu mengalahkan semua alam. Tak kepenaan Bani Israel ngalahkan Nabi Muhammad, ngalahkan umat makanya di semua tafsir wa anni faddaltukum alamin alami zaman ini. Ya yang selevel mereka, sekelas mereka, di era mereka memang mulia Bani Israel. Kalau dengan kita yang mulia kita lah. Ya, itu karena tadi paham itu jelas ya. Terus sebagian ulama cara berpikir apa? Kalau ada zikrul muqayyad badal mutlak itu zikrul di juz'i tilkal mutlak atau dari kalau mutlak, maka muqayyad ini tidak menjadi muqayyad mutlak. Jadi gambarnya begini nih. Contohnya santri ini bahasa hal kabeh kok ngaji. Terus aku mendingin ini. Saya ngikut semua ahli itu kan imam itu takyid, memang saya hanya siap ngajar mahat tadi. Imam itu menyebut sebagian santri basal bernama mahat. Jadi itu kan potensinya kan potensi takyid atau potensi dzikru juz'iyyin badal kulli atau badal mutlak. Jadi disitulah yang sering ulama khilaf kenapa ada mutlak yang muqayyad, ada yang ulama mengisbatkan mutlak bagian ala itulah meskipun ada lafaz hadis. Pertanyaannya secara usul fikih begini, kenapa bisa begitu? Karena menyebut yang spesifik muqayyad itu bisa saja li hadisati su'atin atau hadisati waqi'atin. Misalnya begini, Rasulullah itu di dalam, ini contoh yang berusul yang di kitabnya bahasa juga, Rasulullah itu di dalam. Ada orang itu punyanya kambing tapi tidak punya sapi. Ya tentu tanyanya ke Rasulullah, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun, apakah kambing itu wajib zakat? Kira-kira Nabi jawabnya akan mengulang lagi fil ghanami zakatun, ya kambing wajib zakat. Itu la yunafi wujuba zakatil baqar wa la yunafi wujuba zakatil ibil. Mergo Nabi menyebut ghanam di hadisati soal. Orang kok kuning ini. Padahal Nabi tadi dahulu misalnya fil an'am zakatun, an'am wajib zakat. Setelah mutaakhir Nabi jawab fil ghanami zakatun. Kira oleh pengarang kita. Wah, hadis yang satu hadisan sampai yo kira ulama tapi harga jadi ulama. Jadi dzikrul juz'i itu dzikrul takyid badal mutlaq muhditsu fardin min afrodihi. Tapi bukan menjadi mungkin baca lagi insyaallah tentang Mbak Hafiz KSL. Jadi kalau ada ulama itu tapi dari Pak Aris yang sarana belajar. Ini kan politikus Pak Aris. Sebetulnya tidak yang mendesak urusan dia. Kita tahu misalnya siapa. Al-aham.